Shalom Sobat WB yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan Harian Wanita Bijak edisi Minggu 29 Desember 2024 dengan tema Tenang Bersama Allah. Sebelum kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, mari satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru. Kau berikan kami kembali kesempatan untuk dapat menikmati kasih, kebaikan, dan anugerah-Mu yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami ya Tuhan. Saat ini kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Engkau yang menuntun setiap kami Tuhan. Buka hati kami dan pikiran kami agar setiap benih firman Allah yang hidup itu bertumbuh subur dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur pasal 46 ayat 1-11. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Haleluya. Sobat WB, dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama tadi, marilah kita renungkan. Di ayat yang pertama, apa yang membuat kita tidak perlu takut akan apapun yang terjadi? Ayat yang kelima, jika Allah ada di dalam sebuah kota, apa yang terjadi pada kota itu? Dan di ayat yang ketujuh, siapakah kota benteng kita? Sobat WB yang terkasih, masa depan adalah sebuah misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, apa yang akan kita lewati, dan tantangan apa yang akan menghadang perjalanan kita. Ketika berpikir tentang masa yang akan datang, pasti ada sejuta angan dan harapan di benak kita. Satu hal yang harus kita terus sadari adalah bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dan menyertai kita. Tidak akan pernah Dia membiarkan kita sendiri. Sobat WB, kesadaran akan penyertaan Tuhan membuat hati kita mendapat ketenangan. Hanya Tuhan sumber ketenangan itu dan tidak akan pernah ditemukan di tempat lain. Ketenangan bukan sebuah keadaan, melainkan sebuah keputusan. Dan keputusan itu datang dari pengenalan akan Allah. Sobat WB, renungkan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dari setiap bahaya. Dia adalah tempat teraman. Allah juga sumber kekuatan, karena Dia adalah Allah yang perkasa. Bersamanya
kita bisa menghadapi setiap tantangan dan kekuatan. Allah juga sangat terbukti menjadi penolong kapanpun kita memerlukan. Kuasa Allah berlaku bagi kita di setiap situasi dan kondisi. Misteri apa lagi yang perlu kita takutkan? Letakkan pengharapanmu sepenuhnya kepadanya dan jadilah tenang. Sobat UEB, sebelum kita membagikan dalam kelompok pemuritan kita berkat apa yang kita terima dan komitmen kita, mari satukan hati kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah datang dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali untuk senantiasa tetap tenang sebab Engkau selalu ada bersama dengan kami. Mungkin di depan kami masa depan adalah sebuah misteri, tapi kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami tidak perlu takut sebab ada tangan Tuhan yang kuat yang memegang hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Letakkan pengharapanmu sepenuhnya kepadanya.